Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih menakdirkan kita dalam kondisi sehat walafiat. Adapun salawat serta salam kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita pada taklim pagi hari ini membahas tentang at-takdir. Membahas tentang bagaimana kita memahami takdir secara benar, secara syar'i. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda dalam suatu hadis rawahu Bukhari, di mana Rasul bersabda, innallaha kataba maqadiru al-khalaiq qabla an lukas samawati wal ardi khamsina alfas sanah. Artinya, Allah itu mencatat takdir makhluknya, yaitu kita, sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, maksudnya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan kita, Allah telah menulis takdir kita, ya Bu. Sikap kita tidak lain dan tidak bukan menerima takdir Allah dengan ridho, menerima takdir Allah dengan husnudon, bahwa semua takdir Allah pasti ada kebaikannya. Betul Bu? Setuju gak? Kalau nggak setuju saya pulang. Merajuk ya Bu. Dan sebagaimana kita ketahui, mengimani takdir adalah rukun iman kita yang keenam. Jadi wajib kita menerima dan ridho dengan semua takdir Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin yang pertama, at-takdir fis sunnah. Takdir menurut sunnah, menurut hadis, ya Bu. Ini ada hadis pendek mengenai takdir. Rasulullah bersabda, ajibtu lil mu'mini, aku kagum pada orang beriman. Ajibtu, aku kagum, lil mu'mini, pada orang beriman. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuqda lil mu'mini, tidaklah memutuskan pada orang beriman qadaan, suatu keputusan, illa kana khairan lahu, melainkan, diulang Bu, illa kana khairan lahu, melainkan itu baik baginya. Saya ulang ya Bu. Ibu mau protesnya rame-rame. Untung saya nggak jantungan. Ajibtu, aku kagum, lil mu'mini, pada orang beriman. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuqda lil mu'mini,
tidaklah memutuskan lil mu'mini pada orang beriman qadaan suatu keputusan. Ibu bisa ngikuti saya? Illa kana khairan lahu, illa melainkan karena keadaannya khairan lahu, melainkan keadaannya baik baginya. Jelas Bu ya? Diulang lagi gak? Sampai Isa ini. Ajibtu, aku kagum, lil mu'mini pada orang beriman, innallaha sesungguhnya Allah, la yuqda lil mu'mini tidaklah memutuskan pada orang beriman qadaan suatu keputusan, illa kana khairon lahu, melainkan baik baginya, gitulah. Jadi makna hadis ini Bu, maknanya apapun yang Allah takdirkan itu suatu kebaikan. Makanya ibu-ibu, aplikasi mengimani takdir, kita harus menganggap kondisi kita ini yang terbaik. Kondisi ibu pada hari ini, kondisi saya pada hari ini yang terbaik. Kenapa Bu? Karena hidup kita diatur oleh takdir. Yang mengatur takdir siapa? Sifat Allah apa? Al-Hakim. Sifat Allah itu adalah Maha Bijaksana. Maknanya kondisi kita hari ini yang terbaik yang Allah berikan. Jadi orang beriman itu diwajibkan selalu husnuzon dengan takdir Allah. Coba ibu buka surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 216. Ya, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kita menganggap sesuatu jelek padahal itu baik. Kadang-kadang kita menganggap kebalikannya, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita menyukai sesuatu padahal itu jelek. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi dengan hadis ini dihubungkan dengan surat Al-Baqarah 216, maka kita disunahkan harus selalu husnuzon dengan takdir Allah, walaupun kadang-kadang logika kita mengatakan jelek padahal sebenarnya baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin yang kedua adalah anwa'ut takdir, macam-macam takdir. Jadi takdir ada dua ya Bu. Pertama adalah takdir yang mu'allaq. Mu'allaq itu artinya tergantung. Maksud takdir mu'allaq adalah kita disuruh ikhtiar, ya, dalam menerima takdir itu. Jadi mu'allaq itu artinya tergantung. Maksud takdir mu'allaq, kita harus menerima takdir tapi kita disuruh ikhtiar. Contohnya kesehatan, ya, kesehatan kita lah takdir Allah, tapi kita disuruh menjaga kesehatan. Apalagi takdir mu'allaq, kepandaian, ya, tidak boleh orang mengatakan, Ustadz saya sudah ditakdirkan orang bodoh, ngapain taklim. Padahal Rasul menyuruh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Apalagi Bu? Takdir mu'alaq. Hidayah adalah takdir Allah, tetapi kita disuruh mencari hidayah. Apa ayat yang suruh kita mencari hidayah? Disuruh kita berikhtiar mencari hidayah adalah surat Al-Ankabut ayat 69. Surat 29 ayat 69. Hidayah takdir Allah, tapi kita disuruh mencari hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami dalam mencari hidayah, Allah berjanji lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Jadi hidayah surat Al-Ankabut ayat 69. Ada seorang ibu ditanya, ibu muslimah, kenapa belum menutup aurat, belum dapat hidayah? Salah apa salah? Ya salah, dia harus berusaha ya mencari hidayah, datang ke taklim, membaca buku mengenai wajibnya menutup aurat dan lain-lain. Contoh lagi, Rasulullah adalah orang yang doanya makbul, betul Bu? Tapi apakah ketika Rasul menyebarkan Islam, menyebarkan hidayah, Rasul hanya berdoa di masjid? Tidak. Rasul mengirim berbagai delegasi dakwah ke berbagai daerah. Rasul mengirim surat ke berbagai raja mengajak masuk Islam. Bahkan ada orang bilang tidak ada tanah yang di Mekah, yang ada di Mekah, melainkan pernah diinjak oleh Rasulullah. Jadi Rasul dalam menyampaikan hidayah itu bersungguh-sungguh. Kenapa nenek moyang kita masuk Islam sehingga Indonesia menjadi negara yang jumlah umat Islamnya banyak sekali? Ya karena ada pendakwah dari Timur Tengah datang ke sini. Diawali zaman Wali Songo. Bahkan ada data-data penyebaran Islam ke Indonesia diawali zaman sahabat. Maknanya apa? Maknanya nenek moyang kita menerima Islam setelah ada kesungguhan para pendakwah dari Timur Tengah mendakwahi kita. Jadi ibu-ibu, hidayah adalah takdir mu'alaq. Apalagi? Ya Bu ya. Contoh takdir mu'alaq. Yang kedua dalilnya Bu, surat 13 ayat 11, surat Ar-Ra'd ya Bu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha merubah. Sayyidina Umar pernah memarahi seorang sahabat yang minta rizki tapi hanya berdoa di masjid, tidak ikhtiar. Rizki memang bagian dari takdir, tapi kita disuruh ikhtiar. Ngomong-ngomong ibu, wanita karir, wanita kurir? Oh kurir ya. Kalau wanita karir gak ada di sini ya Bu. Ibu kan wanita kurir, suka jemput anak cucunya dari sekolah ya Bu. Jadi itu yang pertama Bu ya, hidayah mu'alaq. Takdir mu'alaq. Yang kedua takdir mubram. Maksudnya takdir yang gak bisa dirubah dengan ikhtiar. Apa contoh takdir mubram? Jenis kelamin ya Bu. Ibu berdoa tiap hari, sholat malam, pengen jadi laki-laki, dikabul gak sama Allah? Ya gak mungkin. Itu takdir mubram. Orang Sunda berdoa tiap malam pengen jadi orang Padang, bisa gak? Orang Bugis berdoa tiap malam pengen jadi orang Jawa, gak bisa. Itu adalah takdir mubram. Makanya dalilnya takdir mubram itu surat Al-Munafikun ayat 11. Ya. Surat
al-munafiqun wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan ya nyawa seseorang kalau sudah datang ajalnya, walaupun dia minum obat-obat agar bisa menahan sakaratul maut, tidak bisa. Kalau sudah datangnya ajal ya pasti meninggal ya. Itu adalah takdir mubram. Dalam Islam ibu-ibu itu ada dua ajaran sesat ya Bu. Ada dua ajaran sesat dalam orang memahami takdir. Pertama adalah Jabariyah. Ajaran sesat yang bernama Jabariyah. Jabariyah ini berpendapat bahwa hidup manusia sudah diatur oleh takdir 100%. Jadi ikhtiarnya gak akan bisa merubah. Padahal kan tadi ada takdir mu'alak ya Bu. Ini ajaran sesat. Kenapa? Karena membuat orang itu malas. Ngapain belajar? Kan sudah ditakdirkan bodoh. Ngapain mencari rezeki? Sudah ditakdirkan sama Allah. Ini ajaran sesat ya Bu. Yang membuat orang fatalis ya, fatalisme, malas. Yang kedua adalah Qadariyah. Qadariyah kebalikan dari Jabariyah. Dia bebas melakukan sesuatu tanpa diatur oleh takdir. Ini melahirkan diantaranya liberalisme, orang bebas ya berbuat tanpa diatur oleh takdir. Jadi ada dua ajaran sesat dalam memahami takdir. Pertama Jabariyah. Dia berpendapat bahwa hidup manusia 100% diatur oleh takdir. Padahal ada beberapa hal yang kita disuruh ikhtiar, yaitu takdir mu'alak tadi. Yang kedua, sama-sama ekstrim berpendapat bahwa manusia bebas melakukan suatu, tidak diikat oleh takdir. Makanya kata Rasulullah, Rasul bersabda ya, wa in asabahu syai', kalau engkau tertimpa suatu musibah, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarullah. Itu Rasulullah bersabda dalam suatu hadis sahih rawahu Muslim. Kalau engkau tertimpa suatu musibah, kata Rasul, jangan mengatakan seandainya atau kalau ya. Tapi kata Rasul, qul qadarullah, katakan takdir Allah. Fa inna lahu ya, karena ketika kita kena musibah lalu ada kata-kata seandainya atau kalau, taftah amalas syaitan, akan membuka godaan setan sehingga orang itu tidak menerima musibah. Makanya ada kasih sayang Allah di balik kita diwajibkan mengimani takdir. Apa kasih sayang Allah? Ya agar kita nerima segala apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Yakinlah apapun yang Allah takdirkan untuk kita pasti ada kebaikan. Betul Bu? Betul gak? Ibu kan waktu gadisnya pengen suami kayak Superman, handsome, ganteng, tinggi, atletis ya Bu, putih lagi Bu ya. Tiba-tiba suami ibu ditakdirkan Allah hitam, pendek, pesek. Nggak apa-apa, sudah takdir ya Bu. Yang penting bernapas. Jadi suami ibu sekarang itu yang terbaik. Istri saya sekarang itu yang terbaik. Karena sudah takdir. Tapi jodoh itu takdir mu'alak ya Bu. Kita disuruh ikhtiar ya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin yang ketiga, marhalatut takdir, tahapan-tahapan dalam kita mengimani takdir, tahapan-tahapan dalam kita menerima takdir. Pertama adalah al-ilmu ya. Apa maksud al-ilmu di sini? Maksudnya adalah kita harus yakin Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Allah.
Yang kedua maknanya, yang tahu masalah gaib itu hanya Allah. Manusia tidak tahu. Makanya kalau ada manusia bisa meramal, manusia bisa membaca nasib seseorang, itu adalah bohong. Tidak ada satupun manusia tahu masalah gaib. 26 Desember 2004 terjadi tsunami di Aceh ya Bu, mengorbankan 136.000 orang meninggal. Ada gak dukun bilang ke pemerintah, hasil indra ke-6 saya besok di Aceh akan ada tsunami, suruh orang Banda Aceh naik gunung? Ada gak? Ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan dukun di Indonesia gak ada yang bisa meramal. Itu menunjukkan yang tahu masalah gaib itu hanya Allah. Karena yang tahu masalah gaib itu hanya Allah, ya kita menerima apapun yang Allah putuskan. Dalilnya surat Al-An'am surat 6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ada gak Bu? Dan di sisinya lah kunci-kunci masalah gaib. La ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah, illa huwa, kecuali Dia, yaitu Allah. Jadi gak ada satupun manusia tahu masalah gaib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohon melainkan Allah mengetahuinya. Daun jatuh di pohon di suatu hutan belantara di Papua umpamanya Bu. Di suatu malam gelap gulita ada daun jatuh dari pohon, Allah tahu. Daun jatuh dari pohon malam-malam gelap gulita di tengah hutan belantara Kalimantan, Allah tahu. Ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi ya di mata Allah, Allah tahu. Sekali lagi, tidak ada satupun manusia tahu masalah gaib. Ibu ya. Makanya Rasul bersabda, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang datang ke dukun atau paranormal, ya meramal, minta diramal, dan membenarkan apa yang dikatakan dukun dan paranormal, faqad kafara, sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Itu Quran dan Sunnah. Celakanya di Indonesia banyak dukun, peramal, orang pinter, penasehat spiritual, ya. Lalu orang itu minta diramal. Atau banyak orang percaya kepada horoskop, zodiak, feng shui, tarot ya Bu. Betul Bu? Ibu waktu ABG kalau buat status suka pakai bintang nggak? Pasti pakai bintang. Saya juga pakai bintang dulu, Aquarius. Masalahnya ketika kita menulis, menyesuaikan tanggal lahir bulan dengan horoskop, itu ada kesyirikan. Kenapa? Karena ada ramalan nasib ya Bu, ramalan asmara, ramalan karir. Padahal itu semua urusan Allah. Maka syiriklah orang yang percaya kepada horoskop, zodiak, dukun, paranormal. Coba Ibu buka surat Al-A'raf ayat 188. Surat 7 ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah. Ya. Surat 7 ayat 188. Ya. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khair.
Katakan, wahai Muhammad, aku tidak bisa memberikan madarat manfaat bagi diriku pribadi melainkan atas izin Allah. Apa buktinya? Rasul kalah di perang Uhud. Kalau Rasul tahu akan kalah di perang Uhud, Rasul tidak akan pergi ke Bukit Uhud, ya Bu. Rasul pernah memakan daging yang diracuni wanita Yahudi. Kalau Rasul bisa memberikan madarat manfaat, Rasul pasti tidak memakannya. Rasul aja tidak bisa memberikan madarat manfaat, apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang baca manakiban apa supaya acaranya lancar, supaya dapat jodoh, supaya dapat barokah dan lain-lain. Rasul aja tidak bisa memberikan madarat manfaat bagi dirinya pribadi kalau tanpa izin dari Allah. Coba lihat lagi satu Al-A'raf 188. Walau kuntu a'lamul ghaib. Kalau aku tahu masalah gaib, aku akan mengumpulkan kebaikan. Faktanya Rasulullah banyak musibahnya. Maknanya Rasul aja tidak tahu masalah gaib. Maka disinilah bahayanya, sekali lagi, orang yang datang ke dukun percaya dengan ramalannya, percaya dengan apa yang diomongkannya, ya. Karena tidak ada yang tahu masalah gaib kecuali Allah. Itu akidah. Nah, inilah celakanya tadi di Indonesia, perdukunan itu bagian dari budaya. Percaya kepada mujarobat tuh ya, percaya kepada apa Bu? Banyaklah kepercayaan yang mengarah kepada kesyirikan. Yang kedua, ibu-ibu, marhalatut takdir, tahapan-tahapan kita dalam memahami takdir adalah al-kitabah. Yang pertama kan al-ilmu. Dalilnya surat Al-An'am 59. Yang kedua adalah Al-Kitabah. Maksud Al-Kitabah di sini kita harus yakin, seyakin-yakinnya apapun yang terjadi pada dunia ini, apapun terjadi pada diri kita sudah dicatat di suatu kitab di Lauhul Mahfuz. Ibu lagi makan, kegigit lidah, sudah ada takdirnya. Ibu tiap hari masuk ke rumah, suatu hari kejedot tembok di rumah, itu sudah takdir, ya Bu. Lagi jalan keseleo, takdir. Meninggalnya orang tua, anak, suami, istri, itu sudah takdir, sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Dalilnya adalah surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala bi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dalika 'alallahi yasir. Sudah ketemu Bu? Surah 57 ayat 22. Tidak ada satupun musibah yang menimpa muka bumi, corona, banjir, kebakaran, ya, meletusnya gunung Merapi, wa fi anfusikum, musibah yang menimpa diri kita. Ya, kita menghadapi musibah. Bahkan tiap hari orang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Betul Bu? Betul gak orang beriman setiap hari pasti diuji oleh Allah? Siapa di antara ibu yang pagi ini gak punya masalah? Angkat tangan, ngacung. Ada gak? Ibu gak jawab pun saya tahu jawabannya. Karena raut muka ibu semuanya bermasalah, termasuk raut muka saya. Jadi kita harus yakin apapun yang menimpa muka bumi ini dan yang menimpa diri kita sudah ditakdirkan Allah. Kita gak boleh sama sekali mengatakan seandainya atau kalau. Seorang ibu shopping di Blok M, qadarullah dia kecopetan. Dia bilang begini, coba kalau saya shoppingnya di Bekasi, mungkin nggak kecopetan. Kalau sudah takdirnya akan kecopetan, walaupun di Bekasi kecopetan. Itu Bu ya. Jadi nggak boleh kita diandai-andai. Kalau diandai-andai akhirnya stres. Awalnya banyak senyum, lama-lama senyum sendiri.
Saya pernah cerita ke ibu apa belum? Waktu saya masih kuliah di Malaysia itu ada hakim agung yang bunuh diri, Bu. Ya. Ketua hakim agung, ketua MA kalau di Indonesia. Kenapa bunuh diri? Jadi mantan ketua MA itu dia menikah dengan mualaf Cina, dia orang Melayu. Ya. Dan sejak menikah sampai tua itu dia tidak punya anak. Jadi berdua aja. Qadarullah, istrinya kena serangan jantung, heart attack tiba-tiba. Ya. Nah, pada meninggalnya hari ke-40, nah, mantan ketua hakim agung itu dia datang ke kuburan istrinya, dia bawa pistol, dia bunuh diri di atas kuburan istrinya. Ini menjadi headline di Malaysia tahun 90-an. Ini apa? Contoh dari orang yang tidak nerima takdir. Mali abdil mu'min indil zaza ida qabattu sofiyahu min ahli dunya sumastasabahu illal jannah. Mengerti gak, Bu, artinya? Kok Ibu liatin saya? GR diliatin. Tidak ada pahala yang Allah akan berikan pada orang beriman dari sisi Allah apabila diambil kekasihnya, suami, istri, anak, orang tua meninggal, lalu dia sabar, illal jannah, melainkan surga. Coba kalau ketua mantan hakim agung di Malaysia tadi baca hadis ini, mungkin agak bunuh diri ya, Bu. Karena kalau dia sabar, jaminannya surga. Dan bagi dia laki-laki, apalah susahnya ya, Bu, ya kawin lagi ya, Bu. Dia kan orang kaya ya, pejabat tinggi. Bu ya. Ngomong-ngomong, kalau suaminya kawin lagi, takdir mu'alaq Pak, takdir mubrah. Bu. Dua-duanya semangat amat. Ya mu'alaq Pak Ibu ya. Takdir yang bisa dirubah. Ya, ikhtiar dia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang kedua ya, Bu. Tingkatan kedua dalam memahami takdir Alkitabah, maksudnya adalah kita harus yakin apapun yang terjadi pada alam dunia ini dan terjadi pada diri kita sudah ditakdirkan Allah. Tugas kita sebagai orang beriman harus ridho menerima takdir itu. Makanya orang yang beriman kepada takdir, dia akan punya sikap namanya qanaah, menerima apapun segala keputusan Allah dengan husnudzon. Ibu tahu qanaah? Apa qanaah, Bu? Apa beda qanaah dengan marqanah? Bu, marqanah mah tukang jamu gendong, Bu. Jadi ada sahabat, Bu, namanya Abu Kilabah. Pernah dengar gak? Sahabat namanya Abu Kilabah. Ibu pernah dengar? Kalau Elvi Sukaisih pernah dengar? Cita-cita tak pernah dengar? Pernah dengar, sahabat gak pernah dengar. Abu Kilabah ini, Ibu mau usah lagi error ditanggapin lagi. Abu Kilabah ini sahabat yang meninggalnya paling akhir, Ibu ya, di zaman Yazid bin Malik, salah satu khalifah Bani Umayyah. Nah, dia banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Dan Abu Kilabah ini sahabat yang bersahabat dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupu Rasul. Nah, Abu Kilabah ini suatu hari ditawarin jabatan sebagai hakim agung lah, ya, karena dia sahabat yang paling senior. Tetapi Abu Kilabah menolak. Nah ini, Bu ya, kalau ulama yang warasatul anbiya, dia menolak jabatan karena jabatan itu tanggung jawab di
Ada lagi ulama su, mengejar-ngejar jabatan. Dia menolak. Akhirnya dia dalam riwayatnya, dalam buku As-Siqah, dia tinggal di tepi pantai menghindari jabatan dengan rumah yang sangat sederhana. Ya rumahnya jelek gitu, sederhana itu jelek maksudnya. Suatu hari ada tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang bertemu sahabat. Kalau sahabat, orang yang bertemu Rasul. Namanya Abdullah bin Muhammad. Dia itu adalah pekerjaannya menjaga pantai-pantai Bani Umayyah. Ya, salah satu orang yang tugasnya itu. Ada mungkin sahabat tabi'in lain yang tugasnya itu. Suatu hari dia melewati rumahnya Abu Kilabah, ya gubuk gitu Bu ya. Tapi yang terdengar dari dalam rumah itu doa, seolah-olah doa itu dia diberikan kenikmatan yang sangat besar. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ya. Bahkan dia mengatakan, engkau telah melebihkan aku dengan makhluk-makhluk yang lain. Seolah-olah dia diberikan suatu keistimewaan oleh Allah. Maka penasaran Abdullah bin Muhammad, dilihat orang itu dalam gubuk itu. Ternyata ada orang yang sepuh, hampir buta, ya, dalam kondisi yang cacat, tidak punya kaki dan tangan. Maka didekatilah oleh Abdullah bin Muhammad. Wahai Tuan, betulkah Tuan tadi berdoa tadi? Iya, saya berdoa itu. Kenapa Tuan berdoa itu? Kan kondisi Tuan sangat miris, sudah sepuh, mata hampir buta, dan dalam keadaan cacat. Kata Abu Kilabah, demi Allah, walaupun lautan menenggelamkan saya, walaupun petir menyambar saya, ya, walaupun gunung menghimpit saya, selama saya punya bibir, dengan bibir ini saya bisa berzikir, saya akan selalu merasa menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini. Selama saya punya bibir, dengan bibir ini saya bisa berzikir, saya akan selalu merasa menjadi orang yang paling beruntung dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Kenapa Abu Kilabah punya sikap itu? Karena dia mengimani takdir. Dan juga ada hubungan dengan surat 13 ayat 28 surat Ar-Ra'd, bahwa faktor utama kebahagiaan itu kalau orang berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya akan tenang, akan tentram, akan bahagia, akan jauh dari stres. Apa dengan materi? Bukan. Bi dzikrillah, dengan banyak berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul. Jadi faktor utama yang membuat Abu Kilabah tadi merasa beruntung, bahagia, tidak stres dengan kondisinya adalah berzikir. Ingat kepada takdir, bagian dari zikir. Maka Abu Kilabah terus bersyukur walaupun kondisinya miris. Coba kalau kita bandingkan kondisi kita dengan Abu Kilabah, jauh ya Bu. Kita masih bisa melihat, badan kita normal, ya. Tidak tinggal di gubuk ya Bu. Dan akhirnya Abu Kilabah minta tolong kepada Abdullah bin Muhammad. Wahai Tuan, tolong carikan anak saya. Sudah 3 hari anak saya tidak pulang. Padahal anak saya itulah yang memberikan air wudhu, yang memberikan makan minum. Maknanya Abu Kilabah sudah 3 hari tidak makan. Ya Bu, Ibu lihat sini. Bu, lihat ke sini, ke belakang. Terusin Bu. Kalau nggak terusin saya pulang. Pengen pulang melulu. Ada iklan lewat. Jadi, wahai Tuan, tolong carikan anak saya. Sudah 3 hari anak saya tidak pulang. Karena anak saya itulah yang memberikan pakaian, air wudhu, makan minum. Berarti kan 3 hari Abu Kilabah tidak makan minum. Dicari oleh Abdullah bin Muhammad, ternyata anaknya sudah meninggal. Terekam binatang buas, gak disebutin binatang apa. Maka bingung Abdullah bin Muhammad bagaimana ngasih tahu ke Abu Kilabah. Ya, kondisinya sudah miris ya Bu. Anak satu-satunya tempat dia bergantung sudah meninggal.
Maka akhirnya Abdullah bin Muhammad punya ide. Sebelum menyampaikan berita meninggal anaknya, kata Abdullah bin Muhammad, wahai Tuan, ini Abdullah bin Muhammad tidak tahu ini sahabat besar, ya, dikiranya orang biasa. Wahai Tuan, lebih sabar mana Tuan dengan Nabi Ayub? Ya, kata Abu Kilabah, tentu Nabi Ayub. Apalah saya dibanding dengan seorang nabi. Nabi Ayub punya anak 12, meninggal semua kena gempa. Nabi Ayub orang kaya, bisnisnya bangkrut, miskin. Awalnya orang kaya raya. Nabi Ayub awalnya orang handsome, kena penyakit yang membuat orang jijik. Ya. Bahkan akhirnya kan Nabi Ayub ditinggalkan istrinya, ya Bu. Jadi apalah saya dibanding dengan Nabi Ayub. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, wahai Tuan, ya, anak Tuan sudah saya cari dan anak Tuan telah meninggal. Apa yang dikatakan Abu Kilabah ketika telah meninggal anaknya? Yang keluar dari mulutnya tetap alhamdulillah. Alhamdulillah, saya telah diamanahkan seorang anak yang soleh, yang berbakti kepadamu ya Allah, berbakti kepada orang tuanya. Jadi dalam kondisi miris, dapat musibah besar, yang keluar dari mulutnya adalah alhamdulillah. Kenapa orang punya sikap mental seperti ini? Karena mengimani takdir, zikir kepada Allah. Kita pun bisa punya karakter seperti ini. Kita tahan dengan berbagai masalah kehidupan kalau kita selalu berzikir dan selalu ingat apapun yang terjadi pada diri kita adalah takdir Allah. Kenapa orang-orang Gaza jarang mengeluh? Kenapa orang-orang Gaza senyum? Kenapa orang Gaza selalu semangat walaupun dibombardir, dibunuh, genosid, dibantai oleh Israel selama setahun 3 bulan? Karena dia mengimani takdir. Ayah ibunya udah syahid, istrinya, suaminya syahid, kadang anaknya udah pada syahid, ya Bu, tetap senyum, tetap alhamdulillah, tetap mengucapkan hasbunallah wa ni'mal. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong, dan cukuplah bagi kami Allah sebagai tempat bertawakal. Maka kita pun sama, ya, karena kita hidup pasti ada masalah, ya Bu. Tadi kan saya tanya ke Ibu, ya, siapa yang gak punya masalah? Berarti kan punya masalah, ya Bu. Supaya kuat, supaya semangat, supaya keluar dari mulut kita selalu alhamdulillah, ingatlah itu wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu tidak suka sesuatu padahal itu baik. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kamu suka pada sesuatu padahal itu jelek. Jadi semuanya alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Ibu masih ingat gak dulu saya cerita tentang tukang tahu yang jatuh ke sawah? Masih ingat gak? Siapa yang gak masih ingat? Siapa yang udah lupa? Yang udah lupa disetrap. Cerita ini simpel tapi ibroh, ya Bu. Ibroh apa? Ibroh menerima takdir. Saya cerita lagi, ya Bu. Yang udah tahu jangan cerita ke sebelahnya, nanti gak rame. Yang ngasih tahu nanti disetrap juga. Kenapa Bu? Pulang. Bu, kan dulu saya pernah cerita ada pedagang tahu tinggal di tengah sawah. Ya, suatu pagi dia akan jualan tahu, jatuh ke sawah, pematang sawah. Bahasa Inggrisnya galengan. Nah, bahasa Inggrisnya. Nah, waktu jatuh itu refleks, dia gak nerima awalnya. Wah, Allah gak adil, saya mau cari rezeki yang halal kok jatuh. Dan ternyata tukang tahu itu dia aktif di masjid, ya, tentunya bukan masjid Baitulsalam, ya. Dan tukang tahu itu setiap dia jual tahu, pagi-pagi ada angkot yang menjemputnya ke pasar. Ketika jatuh ke sawah, dia menurutu, ya, dia gak nerima takdir, Allah tidak adil, pulang ke rumah. Sejam setelah itu alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena angkot yang biasa jemput dia masuk jurang. Alhamdulillah, saya kena musibah, ternyata itu ada kebaikan, Allah menyelamatkan saya dari musibah yang lebih berat. Nah, dia kan ahli masjid, ya Bu.
Salat zuhur berjamaah, ketua DKM-nya ngasih donasi. Bapak kan tadi pagi mau jualan tahu jatuh ke sawah, iya, ini donasi dari jemaah. Banyak tuh Bu, berkali-kali kalau dia jualan tahu, alhamdulillah. Sorenya alhamdulillah lagi. Karena tahunya yang jatuh ke sawah dibeli tetangganya 2 kali lipat untuk makanan bebek. Alhamdulillah, 3 kali alhamdulillah gitu Bu. Makanya kata Allah dalam hadis kursi, ini ma'adonni abdibi, aku ini selalu bersama sangkaan hambaku kepadaku. Maknanya setiap detik, setiap menit, setiap hari kita harus selalu husnudzon kepada Allah, gak boleh suudzon. Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Ngerti gak? Kok liatin saya lagi? GR usahanya gak mau diliatin. Sayangnya Allah kepada kita itu melebihi seorang ibu kepada anak. Maka ibu-ibu, walaupun kita sedang ada kesulitan yang menurut logika kita nggak ada way out, jalan keluar, yakinlah bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, sudah di depan Laut Merah, tidak ada jalan keluar lagi, apakah Nabi Musa hilang harapan? Tidak. Lalu Allah mewahyukan untuk mengetuk tongkatnya, Laut Merah menjadi jalan. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang menyala-nyala, yang dinyalakan 3 hari 3 malam oleh Raja Namrus, apakah Nabi Ibrahim hilang harapan? Enggak. Nabi Ibrahim mengucapkan doa, kata Rasul, hasbunallah wa ni'mal. Jadi orang yang mengimani takdir, dia tidak akan menyerah dengan segala kesulitan dia hadapi. Yang ketiga, al-khalqu. Ya, yang ketiga, ibu-ibu, al-masyiah ya Bu. Maksudnya adalah ini ayatnya adalah ibu yang pasti hafal lah ya. Surah Yasin ayat 82. Innama amrohu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa maksud al-masyiah? Maksudnya apapun yang terjadi pada dunia ini, apapun yang terjadi pada diri kita, itu semua atas kehendak Allah. Ya. Betul Bu ayatnya? Ibu kan apa surah Yasin ya? Innama amrohu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang terjadi pada dunia ini, itu atas kehendak Allah. Dan kita yakin ya, semua takdir dan kehendak Allah bagi kita adalah suatu kebaikan. Apa dalilnya? Semua kehendak Allah suatu kebaikan. Apa Bu? Tahu gak Bu? Ya belum dikasih tahu. Di antaranya adalah surat Al-Insyirah, surat As-Sarah ayat 8. Surat As-Sarah atau Al-Insyirah ayat 4 dan 5. Surat 94. Itu sudah apa deh? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika kita menghadapi kesulitan, berbahagialah karena ibu akan mendapatkan kemudahan. Yakinlah Bu itu. Yakin. Saya yakin banget Bu. Kenapa saya yakin banget Bu? Ini pengalaman pribadi. Ustaz boleh curhat gak? Kalau nggak boleh pulang lagi. Pulang melulu. Ketika gempa Bu, 22 November 2002 jam 1:30 kalau nggak salah. Ketika gempa, pondok saya kan roboh ya Bu. Yang ibu dulu pernah ke sana. Saya bangun dari awal, tiba-tiba robohnya dalam 10 detik tuh Bu. Mesinnya hancur ya Bu. Dulu kan ingat nggak? Mesinnya kan di atas, di bawah itu ada kolam ya Bu. Jadi ketika mesinnya jatuh, itu banyak ikan mati syahid. Kena masjid Bu. Kena masjid ikannya. Cuma kalau saat error ditanggapin. Saya kan bingung ya Bu. Saya awalnya nggak nerima, kok saya bangun bertahun-tahun roboh dalam 10 detik. Allah nggak adil. Saya jarang nangis, bisa nangis tuh waktu itu Bu. Saya bisa nangis tuh dapat berita dari asatid di sana, Ustadz, masjid roboh,
asrama rusak, ya. Pokoknya rusak deh. Saya nangis tuh, ya. Karena tiba-tiba kan Bu ya. Tapi si Iteng Bu, tahu si Iteng? Ketika saya bengok kayak orang stres ya Bu. Nah, si Iteng di rumah Menteri Dalam Negeri ngomongnya pakai bahasa Inggris lagi. Dia lulusan UK Bu. Isi saya itu lulusan UK, ujung kulon. Bicara pakai bahasa Inggris, akan tepan ustad. Naon ustad ngahulang wae katanya. Kan ia teh takdir, pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri. Baru saya semangat lagi Bu. Nah itulah suami istri harus saling memberikan semangat. Baru saya Bu, nggak sampai sebulan saya bisa membangun lagi. Ya. Bahkan kondisinya lebih baik lagi. Kalau Ibu silaturahmi ke sana lagi, kondisi lebih baik. Ya. Terus dan logistik ketika gempa itu kan banyak tenda Bu. Saya kerjasama dengan BNPB, kan depan pondok itu ada lapangan tuh. Saya buat tenda, jadi orang-orang kampung sekitar situ banyak yang mengungsi. Dan logistiknya nggak pernah kurang, termasuk dari Ibu waktu itu kan kirim ke sana ya, nggak pernah kurang. Oh ya. Sementara di tenda lain itu selalu kurang. Sampai akhirnya selesai masalah gempa itu logistik masih ada tuh Bu. Sampai expire itu Bu. Ya sekarang mah udah lama Bu. Ayo wae Bu maaf. Nah, apa hikmah yang paling besar? Hikmah yang paling besar, awalnya kan masyarakat situ agak salah paham ya dengan pondok. Saya disangkanya Wahabi lah macam. Setelah gempa itu kan mereka ngungsi tuh. Logistik gak pernah kurang. Sekarang yang awalnya anti kepada pondok, anaknya ngaji sekarang. Nah, itu hikmah. Jadi di balik musibah itu ada hikmah. Maka ketika kita mendapat musibah, yakinlah ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Kan enak ya Bu, kalau kita selalu optimis kan enak ya Bu. Ketika Ibu punya masalah, Ibu optimis, Ibu yakin ini takdir, pasti ada hikmahnya, itu 50% masalah Ibu selesai. Tapi kalau Ibu punya masalah, Ibu stres, menambah masalah. Makanya kita disunahkan banyak senyum. Senyum itu membuat hormon kebahagiaan itu timbul ya Bu. Dopamin dan endorfin ya Bu kalau nggak salah. Ibu lagi jalan punya masalah, ketemu teman taklim, senyum, terhibur ya Bu. Ibu sedang punya masalah, ketemu teman taklim, cemerut, tambah masalah itu Bu. Dari jauh udah cemerut aja Bu ya. Oh, masalah tambah. Ibu sedang punya masalah. Saya pernah tuh mau UTS waktu masih kuliah, belum belajar lagi, maksudnya bukan nggak maksimal. Ketemu teman kuliah, senyum ya. Kami bisikin sih, lu kalau nggak bisa nanti buat tolongin. Ya alhamdulillah. Bener ditolongin Bu saya. Nyontek maksudnya. Ngaku ya Bu, pernah nyontek ya Bu. Nah, yang terakhir Ibu-ibu, tahapan kita dalam memahami takdir adalah al-khalqu. Kita harus yakin apapun yang ada di dunia ini, termasuk diri kita, adalah semua ciptaan Allah. Ya. Dalilnya sudah saya tulis, surat Az-Zumar ayat 60. Allahu khaliqu kulla syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu. Ya. Allah menciptakan kita, Allah juga menakdirkan rezeki kita. Ingat gak Bu ayat yang menjamin rezeki kita? Allah menciptakan kita, tapi Allah juga memelihara, termasuk menjamin rezeki kita. Surat 11 ayat 6. Surat Hud ayat 6. Ya, surat 11 ayat 6. Ada Bu? Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada satu makhluk yang melata, yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini, rizkinya dijamin oleh Allah. Atau jaminan rezeki untuk kita dan anak-anak kita ada di surat Al-Isra ayat 31.
Jaminan rizki, Allah menciptakan alam semesta manusia dan Allah memelihara termasuk menjamin rizki kita, di antaranya surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narjukuhum wa iyyakum. Kamilah kata Allah, kamilah kata Allah narjukuhum, yang memberikan rezeki kepada mereka itu anak-anak, wa iyyakum, dan kepada kalian suami istri. Maka kalau orang khawatir rezeki, itu ada kerusakan akidah. Ya Bu. Surat Al-Isra ayat 31 inilah yang menginspirasi saya berani punya anak banyak. Bu. Karena yakin rezeki anak-anak itu yang jamin Allah. Saya hanya menjemputnya, bukan mencari ya Bu. Rezeki untuk anak-anak sudah ada. Ya. Saya hanya menjemputnya. Saya tambah yakin Bu dengan surat Hud ayat 6, Al-Isra ayat 31. Setelah saya menggratiskan pondok Bu, saya menggratiskan pondok saya, tidak memungut seperak pun dari santri, dan saya gak pernah kekurangan uang, gak pernah sampai hari ini. Ya, saya mendirikan pondok, saya gratiskan khususan doa masakin. Santri saya belum pernah kekurangan makanan. Ya. Dan pondok selalu berkembang. Padahal gak sesuai dengan income saya, tapi anak banyak ya Bu, yang santri pesantren, tapi rezeki ada juga. Kadang-kadang sesuatu yang tidak mau. Saya kemarin lihat di YouTube ya Bu, ada orang namanya Aditya. Dia pernah diwawancari oleh Kick Andy bahkan. Ya Bu ya. Aditya ini adalah orang miskin Bu, tinggal di kontrakan, gak punya kasur bahkan. Suatu hari dia lihat nenek-nenek jadi pemulung, ya Bu. Nah, dia pakai bahasa Palembang tuh, kencep-kencep. Maksudnya dia jalannya itu Bu, jingkrang, ya. Dia ikutin, kasihan kok nenek-nenek jalannya nggak normal, kok masih cari barang-barang bekas. Ya, ternyata nenek itu kakinya sudah kayak belatung gitu ya katanya, ya. Belatung dalam keadaan papa, diantarin ke rumahnya, ya. Dalam keadaan lapar nenek itu, akhirnya dia bertekad, saya akan ngasih makan nenek itu. Jadi dia, Aditya itu ngasih makan. Dia sendiri orang miskin, gitu ya. Nah, ketika dia nolong nenek-nenek itu, dia akan kerjanya menjual murotal Quran. Tiba-tiba laku katanya ya, sampai dapat 10 juta berapa gitu ya. Dia tambah yakin lagi, ternyata kalau nolong orang, rezeki akan nambah. Akhirnya di Ciangsana itu, saya pernah lewat itu, dia mendirikan rumah makan gratis. Sampai SBY pernah mampir katanya. Dan dia pernah ketika sekarang kan dia menyediakan tuh 1.800 porsi per hari itu. Pernah suatu hari dia cerita, kemarin saya di YouTube itu, ya, diwawancari oleh Helmi Yahya, ya, satu kampung orang Palembang, ya. Itu orang sudah ngantri, dia nggak punya uang, ya, nggak punya uang. Tiba-tiba ada restoran Padang yang ngirim makanan, ya. Akhirnya yang ngantri yang mau makan gratis ada makanan, dan dia sekarang sudah diwawancari sampai ke negara Arab di sana, kan sudah disumbang, ya, oleh orang-orang kayak di Arab, dan bahkan ada yang ngasih rumah. Itu Bu ya, ibrohnya itu tadi bahwa Allah menciptakan seluruh makhluknya, Allah juga memeliharanya, termasuk meyakinkan memberikan rizki. Maka kita jangan khawatir dengan rizki. Maka saya sarankan ibu-ibu yang masih punya potensi punya anak lagi, yakin rizki yang jamin Allah, ya Bu. Yang mudah-mudahan nih, saya anak 10 masih kurang Bu. Kalau dapat SIM saya nikah lagi Bu, surat izin menikah, belum dapat SIM-nya saya Bu. Yang sepuh-sepuh juga insya Allah masih punya anak. Caranya suruh suami kawin lagi, enak aja Bu. Nanti dari istri mudanya anaknya ibu yang pelihara, jadikan hafiz Quran dan dengan mau gak? Kaget saya. Terusin Bu.
Jadi itu Bu ya, ada 4 dalam tahapan memahami tak. Al-ilmu maksudnya kita yakin apapun yang terjadi pada diri kita, terjadi pada dunia ini ada sudah atas pengetahuan dan Allah ya Bu. Yang kedua al-kitabah, apapun terjadi pada diri kita dan pada alam raya dunia ini adalah sudah tercat. Yang ketiga adalah al-masyiah, maksudnya apapun yang pada diri kita, apa yang terjadi pada dunia ini sudah atas kehendak Allah. Dan yang terakhir al-khalqu, maksudnya adalah alam raya diri kita semua ciptaan. Poin yang terakhir ya, ada satu lagi kan ya Bu ya, adalah al-fadail, keutamaan kalau kita mengimani takdir. Apa keutamaan yang Allah janjikan kalau kita mengimani takdir? Pertama adalah ketenangan. Tadi sudah kita buka ayatnya, surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi Allah menjanjikan ketenangan. Kalau Ibu nerima orang Jawa, betul Bu? Nerima orang Sunda. Makanya Gajah Mada itu orang Sunda. Kalau orang Jawa Gojoh Modo. Enak aja kata orang Jawa. Jadi hikmahnya kita nerima apapun yang Allah takdirkan. Walaupun kadang logika kita jelek, ya, kita akan tenang, tidak stres. Seperti tahannya orang Gaza ya Bu. Tetap senyum, tetap semangat. Yang kedua adalah kekuatan. Allah akan memberikan kekuatan. Kalau kita menerima musibah sebagai takdir, ada janji Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Likaila taksau ala ma fatakum. Ketika kita meyakini apapun yang terjadi pada diri kita dan alam semesta ini atas kehendak Allah, sudah ditulis di kitab Lauhul Mahfuz. Ayat 23-nya likaila taksau ala ma fatakum, agar kamu tidak menderita, tidak sedih dengan apa yang luput dari kamu. Jadi Allah memberikan kekuatan. Seperti kuatnya tadi Abu Kilabah. Lalu adalah kita selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Apapun keputusan Allah itu pasti baik. Dan memang pasti baik. Bu ya. Sesuai dengan surat tadi, ayatnya sudah kita bahas, sudah kita buka, surat Al-Baqarah ayat 216. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah pembahasan tentang memahami takdir. Sebagaimana biasa, kalau ada yang nanya silakan. Tentang takdir Bu. Ada yang nanya gak? Ini ada acara makan-makan katanya. Pantesan gak ada yang nanya. Saya lihat mata Ibu kesini, hatinya udah kesono. Mata sih kesini, hati kesono. Ya silakan. Ya, Bu Siti Aisyah pernah cemburu ke Rasulullah karena Rasulullah suka membicarakan kebaikan Siti Khadijah. Kita kan berduka itu kan 3 hari ya Bu. Tapi kan itu perasaan nggak bisa ini Bu ya, nggak bisa 3 hari kan. Maknanya Rasul kadang-kadang sedih kalau ingat istrinya Siti Khadijah. Iya, kita dapat musibah, ingat itu takdir. Tetap mengucapkan alhamdulillah. Masalah penerimaan kita, proses adaptasi dengan musibah itu kan berproses ya Bu. Lama-lama kita nerima. Gak mungkin pas anak ibu atau suami istri meninggal, alhamdulillah 3 hari hilang kesedihan, enggak. Rasul aja masih ingat kebaikan Siti Khadijah. Jadi penerimaan kita kepada takdir itu melalui proses. Betul Bu? Ketika ibu meninggal orang tua sedih gak? Tapi ketika ibu dapat warisan senang? Senang lah.
Ada jemaah saya Bu, saya gak sebutkan namanya, waktu meninggal suaminya sedih sekali Bu. Tiap ketemu curhat kebaikan suaminya. Kemarin nikah lagi ketawa-ketawa Bu. Nikahnya dengan berondong lagi. Lebih mudah maksudnya. Jadi tetap ketika kita dapat musibah, boleh kita mengucapkan alhamdulillah. Ala kulli hal wa ala kulli hal. Ketika ibu ada musibah, apapun musibahnya boleh alhamdulillah. Tapi ingat ya Bu, ingat. Untuk diri sendiri, kalau untuk orang lain mah inna. Tetangga meninggal, istrinya, bapak alhamdulillah, istri bapak meninggal. Nggak boleh. Akhirnya kata bapaknya, emang lo maksud gue? Katanya. Yang lainnya janda. Untuk orang lain mah inna. Kalau untuk diri kita, seberat apapun masalah dan musibah, boleh mengucapkan alhamdulillah, karena kita yakin fa inna ma'al usri, inna ma'al usri. Ada yang nanya lagi? Ya silahkan. Ya. Umpamanya begini, orang tidak tahu, atau gini deh, orang diuji dengan kesempitan rezeki, ya. Kalau dia ikhtiar kan, disuruh ikhtiar kan, tapi tetap dia jadi orang kaya, itulah takdir, dan pasti ada kebaikan. Jadi mualaf juga takdir, endingnya, ujungnya tapi tetap disuruh. Ada orang pengen jadi sarjana, bahkan pengen jadi S3, tiba-tiba karena faktor sesuatu dia hanya lulus SMA, tapi udah berusaha. Nah itulah dia pengen jadi sarjana, bahkan jadi S3, tapi ternyata dia hanya lulus SMA, mungkin karena faktor biaya atau faktor apa Bu ya. Tapi kan disuruh ikhtiar dulu, dia berikhtiar. Ternyata pendidikannya hanya SMA. Jadi takdir mu'alaf juga takdir, cuma tetap disuruh ikhtiar. Setelah ikhtiar, ya memang begitu keadaannya, itulah takdir. Umpamanya orang mendapat jodoh, ya, dia cari jodoh, belum dapat jodoh juga, itu takdir juga. Tapi kan dia telah ikhtiar. Jadi takdir mu'alaf juga, ujungnya juga cuma bedanya dengan mubram, kita disuruh ikhtiar aja. Orang income-nya umpamanya dia 10 juta ya. Dia pengen income-nya 20 juta. Dia kerja keras, dia bisnis. Tapi tetap 10 juta, itulah takdir juga. Tapi masalah rezeki kan kita disuruh jelas Bu ya. Dia sakit, dia berobat ke sana kemari, enggak sembuh-sembuh juga. Nah itu takdir. Yang salah dia sakit, dia enggak berusaha. Nah dosa. Ya, kita disuruh berusaha sembuh. Jadi takdir mu'alaf, takdir mubram, endingnya juga takdir dan pasti ada kebaikan. Yakinlah. Karena kata Allah sendiri dalam hadis qudsi tadi saya katakan, inni ma'adani abdi, aku ini bersama selalu sangkaan hambaku kepada. Jadi setiap menit, setiap detik, setiap saat, setiap hari kita harus selalu berbaik sangka kepada takdir Allah. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu saja ya Bu ya penjelasannya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah ya, untuk selalu ingat bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah takdir Allah, dan takdir Allah pasti ada kebaikan. Supaya barokah pertemuan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.